Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang mengaktifkan kodam weton Rabu Kliwon ya. Jadi kodam ini bukan berdasarkan wetonnya ya, bukan melekat pada weton, tapi melekat pada orangnya. Ini jangan salah kaprah ya, jangan salah pemahaman. Karena ketika salah pemahaman, Anda akan mengkultuskan seolah-olah orang yang lahir Rabu Kliwon itu memiliki kodam. Nah, orang memiliki kodam itu karena perjalanan hidupnya. Ya, bisa jadi karena orang tuanya ya, memiliki kodam, ya, akhirnya dia diturunkan yang namanya kodam leluhur. Atau juga bisa jadi dia memiliki sebuah pusaka, maka orang tersebut akan memiliki kodam pusaka. Atau orang-orangnya ini suka menjalani laku keilmuan gitu, suka tirakat ilmu, maka di dalam tubuhnya juga ada kodam keilmuan. Atau orangnya suka sering ke dukun, sering ke kiai, minta syarat, minta pengisian dan sebagainya, maka di dalam tubuhnya akan bersemayam kodam pemaharan. Nah, sumber-sumber tadilah kodam itu berasal. Jadi dari sini ya, teman-teman Rabu Kliwon paham ya, bahwasanya kodam itu bukan ada dengan sendirinya karena Anda kelahiran Rabu Kliwon, itu bukan ya. Ya, ketika Anda ini katakanlah memiliki yang namanya kodam, ada sebab perilaku, ada sebab tindakan yang Anda kerjakan, yang Anda lakukan sehingga Anda ini diikuti oleh kodam. Ya, jadi rumusnya ada di situ. Ada tindakan, ada perilaku yang mana Anda ini diikuti oleh kodam. Nah, terus bagaimana ya supaya kita bisa aktif ya, supaya kita bisa tahu ya, bahwasanya kodam tersebut bisa kita fungsikan, bisa kita gunakan. Nah, maka teman-teman Rabu Kliwon, Anda harus ya mendaya gunakan, menggunakan batin Anda, menggunakan rasa Anda untuk berinteraksi dengan kodam tersebut ya. Jadi intinya di situ, Anda ingin mengaktifkan kodam itu selalu aktif gitu loh ya. Kodam itu selalu aktif di dimensinya itu loh ya. Jadi dimensi kodam ini kan dimensi energi gitu loh ya. Sedangkan dimensi kita dimensi jasad ya. Juga kita ini juga ada dimensi energi, juga ada ketika kita menggunakan batin kita. Jadi kalau teman-teman Rabu Kliwon ya, pingin Anda ini berinteraksi, pingin Anda ini mendaya gunakan ya, berinteraksi dengan kodam, maka gunakan dimensi batin Anda untuk berinteraksi dengan kodam tersebut. Caranya seperti itu ya. Jadi kita gunakan untuk interaksi. Nah, ketika Anda bisa melakukan itu, maka saya yakin kodam yang ada di dalam diri Anda, kodam yang ada di dalam tubuh Anda, itu bisa Anda daya gunakan, itu bisa Anda maksimalkan. Jadi rumusnya ada di sana ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya, semoga ini bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Jadi kalau Anda katakanlah ingin mengaktifkan kodam, maka Anda harus bisa berada di dalam dua dimensi ya. Dimensi lahir kita tidak perlu ya, tidak perlu kita katakanlah belajar lagi ya, kita dimensi lahir kita hubungan dengan manusia ya, bicara dan sebagainya. Lah, kalau kita ingin masuk di dalam dimensi kodam, maka kita harus lebih banyak menggunakan dimensi batin ya. Komunikasi batin, bahasa batin, itu yang harus kita asah gitu loh ya. Yang pertama adalah kepekaan rasa. Anda melatih merasakan. Lah, bahasa rasa ini kan bahasa halus gitu loh ya. Bahasa yang tidak bisa dibuat-buat, tapi bisa dirasakan. Lah, itu dilatih. Bisa dengan meditasi, bisa dengan zikir, bisa dengan wirid ya. Nah, yang paling cepat itu adalah dengan puasa. Jadi
teman-teman Rabu Kliwon, ketika Anda ini sering puasa, ya, ketika Anda sering puasa, maka ini akan membantu Anda, ya, untuk bisa cepat masuk ke dalam dimensi energi, ke dalam dimensi rasa. Nah, kuncinya ada di sana, puasa, ya. Laku puasa ini akan mempercepat, karena ketika kita puasa, pikiran kita lemah gitu loh ya. Ketika kita lapar, pikiran kita lemah, ya. Tapi sensitif ya, sensitif kita ini sangat luar biasa. Nah, jadi seperti itu. Ya, rasa sensitif kita inilah teman-teman ya, Rabu Kliwon ya. Rasa sensitif kita inilah, itulah dimensi rasa. Jadi itu yang Anda harus latih. Melatih mendeteksi energi. Di mana kodam itu berada? Oh, di belakang saya. Oh, di depan saya. Tidak bisa kita melihat dengan mata telanjang. Tidak bisa. Kalau orang bisa melihat dengan mata telanjang, adanya kodam, itu tanda orang itu ketempelan. Artinya bukan penglihatan dia sendiri, tapi ada makhluk di dalam tubuhnya yang membantu dia ya, untuk bisa melihat. Nah, itu beda dengan batin Anda ya, kemampuan batin Anda bisa melihat dengan sendirinya tanpa Anda harus membuka mata. Artinya kita melihat dengan batin, dan sama saja ya, penglihatan itu sebenarnya sama saja ya, artinya ya sama-sama kelihatan gitu loh ya. Tapi ketika Anda menggunakan dimensi batin Anda, itu tidak ada resiko. Karena apa? Itu asalnya dari kemampuan diri Anda sendiri. Tapi ketika Anda katakanlah melihat dengan bantuan kodam, ya, bantuan makhluk halus di dalam kepala Anda, ya pasti ada tendensinya. Nah, semoga ini bisa menambah wawasan Anda. Jadi kalau Anda ingin mengaktifkan kodam, teman-teman Rabu Kliwon, ya, kuasai dulu tentang olah rasa. Ya, olah rasa ini adalah basic dasarnya. Baru nanti ditingkatkan praktek menjadi peka suasana alam, melihat alam, praktek alam. Baru nanti disimpulkan dengan olah batin. Nah, itu teorinya seperti itu. Ya, kita akan sambung lagi di materi-materi selanjutnya. Semoga sedikit wawasan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.